Hai, selamat datang. It's Hana Kalindra. Mungkin kamu pernah ngerasa heran, misal kenapa hidup itu rasanya berulang? Pola hubungan yang sama, masalah yang sama, orang yang sama, tipe-tipe orang yang sama, terus datang meskipun kamu tuh udah ganti lingkungan. Atau mungkin sebaliknya, misal kamu pernah notice bahwa kamu lagi ada di kondisi yang tenang banget, stabil gitu, kemudian hal-hal yang ada di sekeliling kamu itu juga ngikutin, jadi damai, jadi mudah, orang-orang baik datang, rezeki lancar, jadi kayak mulai dikelilingi hal yang mudah juga gitu. Mungkin sebagian dari kita pernah familiar dengan istilah as above, so below. Di sosmed mungkin kita pernah baca ya, di threads atau di X, atau mungkin di akun-akun spiritual atau di film. Tapi sebenarnya apa sih artinya dan apa hubungannya dengan kamu hari ini? Kita mulai dari awal. Jadi frase as above, so below berasal dari teks kuno yang sangat berpengaruh pada tradisi esoterik barat. Emerald Tablet atau lembaran zamrud. Konon ini ditulis oleh Hermes Trismegistus, tokoh mistis yang dianggap sebagai gabungan dari dewa Yunani Hermes dan dewa Mesir Thoth. Jadi dalam teks itu tertulis bahwa that which is below is like that which is above, and that which is above is like that which is below, to accomplish the miracles of one thing. Yang artinya apa yang ada di bawah begitu pula apa yang ada di atas, dan apa yang ada di atas serupa dengan apa yang ada di bawah. Nah, ini adalah salah satu prinsip utama dalam Hermetisisme, tradisi filsafat dan spiritual yang mengajarkan bahwa alam semesta ini punya struktur yang sama di semua level. Mulai dari kosmos yang paling besar atau makrokosmos, kemudian sampai ke kosmos yang paling kecil alias mikrokosmos. Semuanya mengikuti pola yang sama. Dan yang paling menarik di sini adalah manusia itu adalah mikrokosmos dari alam semesta. Dalam diri kita tercermin seluruh struktur dan hukum apa yang ada di luar sana. Sekarang kita coba bedah konsep ini secara sederhana. As above, so below ini bisa diartikan sebagai ada kodependensi, ada ketergantungan, ada kaitan antara level-level realitas. Apa yang terjadi di satu level itu juga tercermin di level yang lainnya. Bayangkan alam semesta ini kayak sebuah hologram. Dan di situ kalau misal kamu potong bagian kecilnya, maka bagian kecil itu tetap berisi seluruh gambar hologramnya. Jadi satu bagian kecil itu mengandung keseluruhan. Nah, begitu juga dengan hidup. Yang terjadi di langit itu tercermin di bumi. Yang terjadi di bumi itu tercermin di tubuh manusia. Yang terjadi di luar diri, kayak misalnya kejadian atau lingkungan atau orang lain, itu tercermin dalam diri, alias pikiran, perasaan, keyakinan. Dan yang terjadi di dalam diri juga akan tercermin keluar dalam bentuk realitas yang kamu alami. Jadi ini bukan filosofi abstrak, tapi sebuah hukum semesta yang selalu bekerja, baik kamu sadar ataupun kamu nggak sadar. Kalau di Jawa ada istilah memayu hayuning buwono. Manusia punya tugas untuk merawat keindahan dunia luar, dunia yang di luar dirinya. Karena dengan merawat hal-hal yang di luar diri kita, kita juga merawat apa yang ada dalam diri kita. Atau sebaliknya, kalau kita merawat diri kita, maka kita juga ikut merawat dunia. Kalau dalam psikologi Jungian, ini tercermin dalam konsep bahwa dunia luar itu seringkali jadi cermin bagaimana kondisi psikis kita. Misalnya proyeksi atau sinkronisitas, bahkan pola hidup yang berulang, semua itu adalah manifestasi dari below ke above, alias dari batin ke kehidupan nyata. Meskipun Jung ini nggak secara eksplisit pakai istilah as above, so below, tapi dia sebenarnya juga terpengaruh oleh pemikiran hermetik. Bahkan Jung ini juga mengkoleksi manuskrip-manuskrip kuno dan mempelajari bertahun-tahun tentang alkimia yang merupakan keturunan langsung dari tradisi hermetik. Bagi Jung, ada korespondensi antara dunia dalam alias psyche dan dunia luar alias materi.
Ini yang kemudian melahirkan konsep sinkronisitas yang mana kita akan bahas di episode yang lain, oke? Dalam terapi Jungian, ketika kita menyembuhkan diri sendiri, berarti kita ikut menyembuhkan dunia. Karena setiap kali satu individu mencapai keutuhan alias individuasi, maka dia juga memancarkan frekuensi baru yang ikut mengubah kesadaran kolektif. Kalau misal kalian di sosmed mungkin ada akun-akun spiritual yang bicara tentang kesadaran manusia sekarang di bumi ini mau nggak mau sedang diseret ke kesadaran 5D gitu ya. Sekarang kita coba gimana konsep ini bisa diaplikasikan ke kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama tentang pola hidup yang berulang. Kamu mungkin sadar bahwa ada pola yang berulang dalam hidup kamu, misalnya terus-menerus ketemu orang yang sukanya selingkuh gitu. Putus, kemudian cari orang baru, ketemu orang baru, menjalin hubungan lagi dengan orang baru, tapi ternyata belum lama dia selingkuh, atau belum lama kamu tahu bahwa dia ada kronologi tukang selingkuh gitu. Mungkin kamu mulai bertanya, kenapa sih sama lagi? Padahal kan aku udah ganti orang gitu. Padahal aku udah keluar kota gitu, punya kehidupan yang baru. Selama kamu masih punya pemikiran bahwa yang penting aku dicintai, yang penting ada yang suka sama aku. Nah, kamu akan terus menarik orang yang yang penting suka sama kamu, entah dia setia atau enggak gitu. Jadi itu sebenarnya bukan kayak kamu dikutuk gitu, dapat orang yang tukang selingkuh terus gitu, tapi itu adalah hukum korespondensi. Apa yang ada di dalam, maka itu menarik apa yang ada di luar. Yang kedua, kondisi fisik dan emosional. Ada hubungan erat antara tubuh dan juga jiwa. Jadi tubuh itu below, jiwa itu above. Kalau misal kamu terus-terusan cemas, membiarkan diri kamu tenggelam dalam kecemasan terus gitu, maka tubuh juga akan merespon dengan misal sakit mah, atau jantung berdebar, otot tegang, atau mungkin malah sakit kepala. Nah sebaliknya, kalau misal kamu menjaga tubuh dengan baik, misal kamu meditasi gitu ya, atau aktivitas lain yang sifatnya melatih otot, meningkatkan kesehatan gitu, maka jiwa juga akan ikut stabil. Nah ini kenapa kalau dalam tradisi kuno, setiap penyembuhan itu pasti melibatkan yang namanya jiwa. Dan menyembuhkan jiwa itu pasti juga melibatkan tubuh. Yang ketiga, lingkungan dan juga ruang hidup. Coba kamu lihat, misal kamar kamu berantakan, atau mungkin gelap, atau mungkin pengap, banyak barang yang nggak kepakai, atau mungkin beberapa sampah yang belum sempat kamu bersihkan. Seringkali kondisi ruang luar itu mencerminkan apa yang ada di dalam. Orang yang pikirannya penuh, mungkin rumahnya atau lemarinya itu juga penuh, entah dengan barang yang tidak dipakai, jadi energinya sesak gitu. Nah sebaliknya, kalau misal kamu itu merapikan apa yang ada di luar dirimu, itu secara nggak langsung kamu juga merapikan ruang yang ada di dalam diri kamu. Beberapa waktu yang lalu aku sempat declutter barang di rumah, yang mana akhirnya aku membuang kurang lebih 12 atau 14 trash bag. Jadi itu isinya barang-barang yang sebenarnya masih bisa dipakai. Akhirnya sebagian diloakkan, sebagian dikasihkan ke yang membutuhkan, kayak gitu. Kalian bisa coba kalian rasakan sendiri efeknya dari decluttering barang. Serius itu ngaruh banget di kondisi mental kita. Karena barang itu kan menyimpan energi, itu bisa nyerap energi kita juga. Apalagi beberapa barang yang mungkin energinya itu nggak bagus atau negatif. Itu penting banget untuk segera kita alihkan ke tempat yang lain, tadi buang atau disalurkan. Intinya adalah kita membersihkan yang ada di sekeliling kita, supaya kita memang spring cleaning untuk diri kita sendiri, untuk jiwa kita sendiri. Yang keempat, hubungan dengan orang lain. Cara kamu memperlakukan orang lain itu tercermin juga bagaimana cara kamu memperlakukan diri kamu sendiri. Misalnya orang yang paling sulit memaafkan orang lain itu biasanya juga sulit memaafkan diri sendiri. Misalnya kita jadi ingat satu kesalahan orang yang pernah dia lakukan, yang kemudian waktu lebaran akhirnya oke, aku akan maafin kamu gitu ya. Ya dalam hati misal kita bilang gitu. Tapi pernah nggak kamu benar-benar bicara dengan diri kamu sendiri dan minta maaf ya, saling memaafkan dengan diri sendiri. Intinya adalah kalau kamu mau memulai hubungan yang baik dengan orang lain, kamu juga harus memulai hubungan yang baik dengan diri kamu sendiri.
Nah, ini yang menarik dalam tradisi esoterik, as above so below bukan cuma prinsip yang pasif, tapi juga alat yang aktif untuk transformasi. Kayak misalnya dalam astrologi, posisi planet waktu kamu lahir dipercaya mencerminkan tantangan dan juga potensi diri kamu. Tapi yang perlu dipahami adalah bukan berarti planet itu menentukan nasib, tapi ada korespondensi antara konfigurasi kosmos dan juga konfigurasi jiwa. Jadi apa nih artinya as above, so below untuk kehidupan? Artinya adalah kamu bukan korban dari keadaan. Kamu adalah partisipan aktif dalam menciptakan realita. Setiap pikiran, setiap keyakinan, setiap perasaan dalam diri kamu, semuanya punya potensi untuk terwujud. Tapi ini bukan berarti misalnya punya pikiran, aku mikirin uang, aku afirmasi uang terus, besok jadi kaya. Kalau kamu pengen hidup kamu berubah, jangan coba-coba untuk merubah dunia luar dulu. Coba ubah yang ada dalam diri kamu dulu. Rapikan hati, jernihkan pikiran, sembuhkan luka, stabilkan emosi dulu. Karena pada akhirnya dunia luar itu cuma jadi cermin apa yang ada di dalam diri kita. Kalau kamu nggak suka dengan apa yang kamu lihat di cermin, jangan marah sama cerminnya, tapi perbaiki diri dulu. Ada kutipan dari Hermes Trismegistus, jika kamu tidak bisa menjadikan dirimu setara dengan Tuhan, kamu tidak dapat memahami Tuhan. Karena yang serupa hanya bisa dipahami oleh yang serupa. Maksudnya, untuk kamu bisa memahami alam semesta, maka kamu harus mengenali bahwa alam semesta itu ada dalam diri kamu. Dan untuk mengenali dirimu, kamu harus melihat bagaimana dirimu tercermin di dunia luar. Jadi gimana menurut kamu? Apakah konsep ini membuka perspektif baru tentang hubungan antara diri kamu dan alam semesta? Itu tadi sekilas tentang as above so below. Kalau misal kamu punya cerita yang menarik, punya pengalaman hidup, punya luka batin, ada trauma, atau mungkin kamu punya pola yang berulang, pengalaman spiritual, boleh banget kirim email yang ada di deskripsi. Nanti kita angkat dan kita bedah case-nya di series Operasi Jiwa, tentunya dengan menyamarkan identitas dan pastinya privasinya terjaga. Jangan lupa follow Instagram, TikTok, dan subscribe. Karena di Arsip Jiwa kita percaya bahwa dengan memahami diri sendiri, maka kita akan memahami alam semesta. Terima kasih udah buka arsip ini, sampai jumpa di frekuensi selanjutnya. Bye-bye.